Nah, kalau kita melihat dari sini ya, prediksi Gibran pada saat debat cawapres pada saat lalu itu meleset, benar-benar meleset dan di luar prediksi. Karena apa? Karena dari Wamenaker, bahkan ada kabar yang cukup ngeri-ngeri sedap ya, bahkan ada 60 perusahaan akan melakukan PHK. Nah, ini sangat di luar prediksi kemungkinan dari Gibran pada saat lalu, bahkan mengatakan akan ada setidaknya 19 juta lapangan pekerjaan, dan bahkan kalau kita lihat dari sini 5 juta diantaranya adalah green job. Nah, seharusnya di pemerintahan Pak Prabowo Gibran itu harus fokus terkait apa? Terkait PHK. Karena PHK mulai dari waktu lalu itu terus membayangi ya setidaknya masyarakat Indonesia. Bahkan dikabarkan akan ada 60 perusahaan yang akan melakukan PHK. Ini sangat mengejutkan sekali di tengah janji dari Gibran yang akan di pemerintahan Pak Prabowo Gibran akan menyediakan 19 juta lapangan pekerjaan, tetapi malah ada kabar yang cukup ngeri-ngeri sedap. Kalau kita lihat pemberitaan dari sini ya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel mengungkapkan ada potensi berlanjutnya gelombang pemutusan hubungan kerja PHK yang mengancam dunia usaha. Katanya ada sekitar 60 perusahaan yang berencana melakukan PHK dalam waktu dekat. Kemarin saya diskusi dengan beberapa kawan, ada sekitar 60 perusahaan yang akan melakukan PHK. Ini kan sangat mengerikan sekali, kata Immanuel atau yang akrab disapa dengan Noel saat ditemui pada Senin 23 Desember. Berdasarkan laporan yang diterima baik dari kalangan pengusaha maupun serikat pekerja, meningkatnya ancaman PHK beberapa waktu belakangan ini disebutkan karena adanya peraturan Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2024 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Nah, seharusnya ini juga harus garcep ya, gerak cepat ya. Apalagi pengaturan impor pada saat lalu juga sangat bikin geleng-geleng sekali, apalagi juga perindustrian tekstil dan lain sebagainya itu bahkan mengalami kerugian gara-gara ada kebijakan impor. Memang ada kritikan keluhannya ke saya, sumber dari masalah ini adalah Permendak nomor 8 tahun 2024 yang meringankan impor jadi bahan jadi, ungkapnya. Padahal kalau kita lihat pada saat lalu itu sangat keren sekali loh, impor itu setidaknya bahan-bahan mentah lah. Tetapi ini kalau sudah impor barang jadi, menurut saya juga akan kalah lah industri apapun di Indonesia, apapun. Jadi menurut saya ini memang harus ya, peraturan-peraturan ini memang seharusnya dihapus atau bahkan diganti dengan peraturan-peraturan yang setidaknya bisa membuat tidak adanya PHK. Kalau ini terus-menerus terjadi PHK ini, wah, Anda bisa membayangkan ya 2025 ya. Dan menurut saya Gibran juga harus fokus di sini ya, daripada ngurusi yang tidak poin. Menurut saya ngurus PHK ini karena sangat mengancam betul-betul. Kalau kita lihat pada saat lalu ya, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran berjanji akan membuka 19 juta lapangan kerja dengan 5 juta diantaranya merupakan green job atau pekerjaan ramah lingkungan. Dia mengucapkan ini dalam pemaparan visi misinya di debat cawapres di Jakarta Convention Center atau JCC Senayan pada 21 Januari 2024. Menurut Gibran, janji itu bakal terwujud jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif dan UMKM bisa dikawal. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan perempuan. 5 juta diantaranya adalah green job, ujar Gibran. Wali Kota Solo itu menjelaskan green job adalah peluang kerja di bidang kelestarian lingkungan. Menurut dia, green job adalah tren peluang kerja masa kini dan masa depan. Perihal hilirisasi sebagai salah satu agenda yang akan membuka 19 juta lapangan pekerjaan. Tetapi kalau kita lihat hilirisasi digital yang dibanggakan oleh Gibran pada saat lalu juga sangat dimentahkan dengan adanya apa? Dengan belanja kementerian dan lembaga terkait ATK itu bahkan mencapai 44,4 triliun. Bayangkan, menurut saya sangat kontra sekali dengan janji hilirisasi digital. Bayangkan hilirisasi digital, seharusnya hal-hal yang seperti itu dikurangi lah, belanja ATK, belanja apapun, karena saat ini juga sudah era digital, era AI. Tetapi masih saja belanjanya sangat banyak sekali di ATK.
di kementerian dan lembaga ini juga harus dievaluasi ya. Seharusnya ya cukup gadget, misalkan gadget semuanya juga serba bisa ya. Tetapi kenapa belanja ATK di lembaga kementerian mencapai 44,4 triliun, itu belum belanja yang lainnya, di mana Indonesia saat ini juga APBN juga tidak sedang baik-baik saja ya. APBN sudah defisit 500 triliun lebih, tetapi belanja ATK sangat wow sekali. Nah, bahkan kalau kita lihat dari sini ya, dari Antonius, katanya akan ada jutaan lapangan pekerjaan baru bila terpilih jadi pemimpin bangsa. Lah ini kok malah terjadi PHK. Nah, ini dari Info TV News Update. Nah, memang ini pada naik. ya, semoga saja langsung bisa mendapatkan pekerjaan yang baru ya. Ya, sangat wow sekali lah. Bahkan dari Kemenaker juga akan ada 60 perusahaan yang menghantui, setidaknya akan ada PHK berkelanjutan. Ini juga sangat wow sekali. Dia menyampaikan keluhan ini perlu menjadi perhatian serius kementerian terkait yang mengeluarkan regulasi tersebut. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa didengar oleh lembaga kementerian yang mengeluarkan permen itu, kata dia. Noel berharap kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, dapat mengevaluasi dampak regulasi tersebut terhadap sektor ketenagakerjaan. Selain itu, ia meminta semua pihak untuk bersinergi dalam mencari solusi terbaik agar PHK massal dapat diminimalkan. Sedangkan dari jumlah yang terkena PHK dari 2023 hingga saat ini sudah ada 80 ribuan pekerja. Dari 2023 sampai Desember ini nanti saya kasih data-datanya. Banyak serunya, wow. Jadi ini memang harus menjadi atensi ya. Boro-boro mendapat 19 juta pekerjaan ya. Menurut saya di pemerintahan Pak Prabowo Gibran, perusahaan-perusahaan tidak terjadi PHK massal, menurut saya itu sudah sangat keren sekali ya. Tidak ada PHK, untung-untung ada tambahan lapangan pekerjaan baru. Menurut saya itu wajib diperhitungkan untuk kedepannya PHK ini tidak terjadi lagi, dan juga pemerintah menemukan setidaknya regulasi untuk menambah pekerjaan baru di negeri ini.